Ada mimpi yang selanjutnya diterima oleh Raja Nebukadnezar. Bagaimana mimpinya? Simak videonya. Kita tiba pada Daniel pasal yang keempat. Judulnya, Mimpi Pohon Sang Raja Babylon. Nebukadnezar merupakan salah satu raja terbesar yang pernah ada di dalam sejarah dunia yang mampu menaklukkan bangsa lain di bawah kekuasaannya. Ia memerintah dengan bijak dan sangat menghargai yang namanya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Salah satunya dibuktikan bahwa setiap tawanannya dipilih yang terbaik, kemudian dia gunakan untuk bekerja baginya. Salah satunya seperti yang dialami oleh Daniel dan teman-temannya. Dan kita mengetahui bahwa raja selalu mengawasi pembangunan di Babel dan mendesain semuanya dengan baik dan benar. Dan yang kemungkinan adalah kota yang paling indah yang pernah dibangun di dunia. Salah satu buatannya adalah Taman Gantung yang merupakan salah satu keajaiban dunia yang telah pernah diduplikasikan. Sejarah menyebutkan hal demikian. Dia telah membuat dinding besar di sekitar kota begitu tebal sehingga dua kereta bisa bergendara berdampingan di atasnya. Dan itulah kehebatan yang dia buat. Bahkan sungai disalurkan untuk mengaliri melalui kota menyediakan air. Dan ada sebuah sistem penyimpanan untuk makanan yang akan membuat kota mempertahankan diri meskipun dalam masa krisis yang panjang. Sungguh, Babel adalah sebuah kota besar dan rajanya adalah raja yang hebat. Namun, seperti yang terjadi pula dengan semua raja-raja penguasa, ketika mereka menjadi sangat kaya dan berkuasa, mereka menjadi sombong. Termasuk Nebukadnezar. Dia menjadi raja yang sombong dan bahkan diktator. Ia menindas rakyatnya dan memberikan beban kejam dan mengenakan pajak yang berat atas mereka. Daniel yang ketiga. Kesombongan raja berakhir dengan dipermalukan oleh Tuhan. Kita boleh mengetahui bahwa Nebukadnezar juga pernah dipermalukan oleh karena kesombongannya. Kali ini mari kita lihat ketika kesombongannya terjadi pula pada waktu dia melihat betapa bagus ataupun baiknya kondisi kerajaan setelah bawah pimpinannya. Terlihat bahwa kesombongan raja saat ini juga akan membuahkan hasil yang sama. Dan perlu kita ketahui bahwa Daniel 4 bukan ditulis oleh Daniel, tapi oleh Raja Nebukadnezar sendiri. Dan kalau kita baca secara keseluruhan, maka ini merupakan cerita tentang pelajaran yang Nebukadnezar pelajari melalui pengalaman yang ia dapatkan dengan Tuhan. Itulah maka Daniel 4 dituliskan oleh Nebukadnezar. Hal ini dibuktikan di dalam Daniel 4 ayat 1-3 mengatakan bahwa dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Kita boleh memperhatikan ini adalah raja itu sendiri. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklukkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang Maha Tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Kita mengetahui bahwa Allah memperingatinya. Kembali tentang kerajaan dunia ini akan berakhir melalui sebuah mimpi yang lain.
Dan kita mengetahui bahwa Allah sedang memperingatkan kembali ini Nebukadnezar bahwa kerajaannya akan berakhir. Bahkan kerajaan-kerajaan dunia juga akan berakhir lewat sebuah mimpi yang lain. Mimpinya diperjelas di dalam ayat selanjutnya dalam Daniel 4. Aku, Nebukadnezar, diam dalam rumahku dengan tenang dan hidup dengan senang dalam istanaku. Lalu aku mendapat mimpi yang mengejutkan aku dan khayalanku di dalam tempat tidurku, serta penglihatan yang kulihat menggelisahkan aku. Maka aku mengeluarkan titah bahwa semua orang bijaksana di Babel harus dibawa menghadap aku supaya mereka memberitahukan kepadaku makna mimpi itu. Kemudian orang berilmu, ahli jampi, para kasdim, dan ahli nujum datang menghadap dan aku menceritakan kepada mereka mimpi itu. Tapi mereka tidak dapat memberitahukan maknanya kepada aku. Raja mengingat mimpinya, tapi tidak mengerti arti mimpi itu. Kita perlu mengetahui, mimpi adalah hal yang penting dianggap oleh orang yang tidak mengenal Tuhan, yang merupakan titisan daripada dewa. Sehingga itu membuatnya terganggu dengan mimpi itu. Akhirnya dia memanggil kembali ahli nujum yang ada pada saat itu di Babel. Tapi tidak ada yang mampu mengartikan mimpinya. Pelajaran yang kita dapatkan bahwa jika Allah mengirimkan mimpi nubuatan kepada seseorang yang bukan pengikut Tuhan, mereka harus menemukan seorang penyembah Allah yang benar untuk dapat menafsirkannya. Dan para peramal, astrologi, dan tidak akan mampu melakukannya. Karena mereka tidak memahami kebenaran-kebenaran rohani. Dan hal tersebut tetap berlaku dengan cara demikian sampai pada hari ini. Dan hanya umat Tuhanlah yang dekat dengan Tuhan yang mampu mengerti misteri surga. Itulah sebabnya dalam cerita selanjutnya dalam Daniel 4 ayat 8 dan 9 memperjelas bahwa pada akhirnya Daniel datang menghadap aku, yakni Daniel yang dinamai Belsajar menurut nama dewaku, dan yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Lalu ku ceritakan kepadanya mimpi itu. Hai Belsajar, kepala orang-orang berilmu, aku tahu bahwa engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus, dan bahwa tidak ada rahasia yang sukar bagimu. Sebab itu, inilah riwayat penglihatan mimpi yang kudapat. Maka ceritakanlah kepada aku maknanya. Raja lalu menceritakan bagaimana mimpi yang ia dapatkan. Adapun penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu demikian. Di tengah-tengah bumi ada sebatang pohon yang sangat tinggi. Pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup. Di bawahnya binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara, dan segala makhluk mendapat makanan daripadanya. Kemudian dalam penglihatan yang kudapat di tempat tidurku itu, tampak seorang penjaga, seorang kudus turun dari langit. Ia berseru dengan nyaring, demikian katanya, tebanglah pohon itu dan potonglah dahan-dahannya, gugurkanlah daun-daunnya dan hamburkanlah buah-buahnya. Biarlah binatang-binatang lari dari bawahnya dan burung-burung dari dahan-dahannya. Tapi biarkanlah tunggulnya tinggal di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang. Biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan bersama-sama dengan binatang-binatang mendapat bagiannya dari rumput di bumi. Itulah yang disebutkan dalam Daniel 4 ayat 10-15. Disebutkan dalam ayat yang selanjutnya.
biarlah hati manusia berubah dan diberikan kepadanya hati binatang. Demikianlah berlaku atasnya sampai 7 masa berlalu. Titah ini adalah menurut putusan para penjaga, dan hal ini menurut perkataan orang-orang kudus, supaya orang-orang yang hidup tahu bahwa Yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Bahkan orang yang paling kecil sekalipun dapat diangkatnya untuk kedudukan itu. Itulah mimpi yang telah aku dapat. Aku Raja Nebukadnezar. Sekarang engkau, Belshazzar, katakanlah kepadaku maknanya, sebab semua orang bijaksana di kerajaanku tidak dapat memberitahukan maknanya kepadaku, tapi engkaulah yang sanggup karena engkau penuh dengan roh para dewa yang kudus. Kita mengetahui bahwa bagi Daniel arti mimpi itu sudah jelas dan maknanya mengejutkan. Ia tercengang beberapa saat. Pikir-pikirannya menggelisahkan dia. Ketika melihat keraguan-raguan dan kegelisahan Daniel, sang raja menyatakan simpatinya kepada hambanya Belshazzar. Katakan, Belshazzar, janganlah mimpi itu dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Dan kita tahu bahwa Daniel tidak tahu harus bicara apa. Karena bukan hal yang mudah untuk memberitahukan makna mimpi tersebut kepada sang raja. Terkadang umat Tuhan harus memberitahukan kepada umat manusia sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Tapi itulah kebenaran dan harus diberitahukan dan dinyatakan apapun resikonya. Tentunya ketika Daniel ada di tempat itu, ada itu panglima-panglima yang menjaga Nebukadnezar. Ketika nanti diungkapkan hal yang tidak sesuai dengan pemikiran raja, boleh saja pada saat itu raja marah dan Daniel boleh terbunuh pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Kemudian Daniel secara perlahan memberitahukan sabda yang maha kuasa kepada sang raja. Lalu Daniel menjelaskan, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu, katanya, yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah, buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuanku lihat itu, ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, Tuanku lah itu, ya Raja, Tuanku lah yang bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit, sambil berkata, tebanglah pohon itu dan binasakanlah dia, tapi biarkanlah tunggul di dalam tanah, terikat dengan rantai dari besi dan tembaga, di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit, dan mendapat bagiannya bersama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya, ya Raja. Inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa Yang Maha Tinggi
berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakuinya bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Daniel mendesak raja yang sombong itu supaya bertobat dan berpaling pada Allah. Yang menjadi masalah adalah Nebukadnezar mengambil atas dirinya sendiri suatu kuasa yang tidak pernah diberikan kepadanya, yang telah melewati batas kekuasaan Allah. Setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Allah. Manusia dalam posisinya yang percaya yang dipimpin oleh Roh Allah akan selalu melindungi yang lemah, meringankan beban orang-orang miskin, para janda dan yatim piatu. Tapi ini tidak dilakukan oleh Nebukadnezar. Justru dia menindas rakyatnya, sehingga Allah ingin memberikan satu pelajaran kepadanya. Dan Daniel melanjutkan memberitahukan tentang seorang penjaga, seorang kudus yang memerintahkan untuk menebang pohon dan hanya ditinggikan sisa tunggul pohonnya saja. Tapi tunggul pohon tersebut diikat dengan tembaga dan besi. Dengan khidmat Daniel memberitahu pada sang raja bahwa dia akan dihalau di antara manusia dan akan makan rumput seperti lembu dan hidup seperti binatang di luar dan dibasahi embun dari langit selama 7 masa. Kita tahu bahwa 7 masa dalam nubuatan adalah 7 tahun. Sebagaimana dibuktikan di dalam Yehezkiel 4 ayat 6 dikatakan, kalau engkau sudah mengakhiri waktu ini, berbaringlah engkau untuk kedua kalinya. Tetapi pada sisi kananmu dan tanggunglah hukum kaum Yehuda 40 hari lamanya. Aku menentukan bagimu 1 hari untuk 1 tahun. Demikian juga dikatakan dalam Bilangan 14 ayat 34. 1 hari dihitung 1 tahun. Itulah sebabnya kita mengetahui ketika dikatakan 7 masa pada Nebukadnezar, maka dia menjadi seperti binatang selama 7 tahun. Dan kita tahu bahwa untuk suatu jangka waktu kesan nasihat dan amarah Nabi Daniel itu tertanam dalam pikiran Nebukadnezar. Tapi hati yang belum diubahkan oleh kasih karunia Allah segera kehilangan kesan-kesan Roh Kudus. Pemanjaan diri dan ambisi belum dihapuskan dari hati raja. Kemudian sifat-sifat ini muncul kembali. Dan akhirnya apa yang terjadi dan dilakukan oleh Raja Nebukadnezar meskipun sudah diberitahukan maknanya. Daniel 4 ayat 28-30 katakan, semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar, sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di atas istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Dan ayat 31 dan 32 katakan, kepadamu dinyatakan ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberi makanan rumput seperti kepada lembu, dan demikianlah akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu, hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa di atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Seketika itu juga akal yang diberikan Allah kepadanya lenyap. Pertimbangannya yang dikira raja itu sempurna, kebijaksanaan yang ia sendiri banggakan telah lenyap, dan raja yang tadinya sangat berkuasa menjadi tidak waras ataupun gila. Dia mulai bertingkah laku seperti seekor binatang liar. Dia bahkan tidak menyadari dirinya adalah seorang manusia, apalagi seorang raja. Hal ini dibuktikan dalam Daniel 4 ayat 33. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit.
sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali dan kukunya seperti kuku burung. Dan selama 7 masa ataupun 7 tahun, raja bertingkah seperti binatang. Namun, pemulihan pun terjadi setelah masa itu. Dan dengan kerendahan hati, memandang kepada Allah yang di sorga. Daniel 4 ayat 37 sebutkan, setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit, dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu. Karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh. Ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk-penduduk bumi. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Nebukadnezar datang kembali ke istana, membersihkan dirinya dan berpakaian normal lagi, serta kembali bertahta di singgasananya, dan tidak ada seorang pun yang dipermasalahkan. Hal yang menakjubkan karena pada saat itu Nebukadnezar mempunyai banyak musuh dan orang yang ingin menjatuhkan dan merebut tahtaannya. Tetapi Tuhan menyatakan dalam mimpinya bahwa tunggul pohon itu akan diikat dengan tembaga dan besi, dan kerajaannya akan dikembalikan kepadanya pada saat ia mengakui Tuhan satu-satunya penguasa manusia. Maka terjadilah seperti yang telah dibuatkan oleh Tuhan. Inilah luar biasanya dari apa yang Tuhan sudah katakan. Sehingga raja yang dulunya adalah raja yang sombong, sekarang telah menjadi seorang anak Allah yang rendah hati, yang tadinya tangannya besi dan pemarah, kini menjadi raja yang bijaksana dan sabar. Ia pernah menyangkal dan menghina Allah yang di sorga, kini mengakui kuasa yang maha tinggi, dan sungguh-sungguh berusaha meningkatkan rasa takut kepada Yehova ataupun Allah itu sendiri dan kebahagiaan rakyatnya. Di bawah peringatan yang keras dari Dia yang adalah Raja atas segala raja dan Tuhan atas segala Tuhan, pada akhirnya Nebukadnezar telah mempelajari pelajaran yang harus dipelajari oleh semua raja, bahwa kebesaran sejati terdiri atas kebaikan sejati, dan ia pun mengakui Allah Yehova sebagai Allah yang hidup. Dan perlu kita ketahui bahwa rencana Allah supaya kerajaan terbesar di dunia harus menunjukkan pujian kepadanya kini telah terlaksana. Penyataan secara umum ini, di mana Nebukadnezar mengakui kemurahan dan kebaikan serta kekuasaan Allah, adalah tindakan yang terakhir dalam kehidupannya yang tercatat dalam sejarah yang kudus. Dan inilah akhir cerita daripada kehidupan daripada Nebukadnezar yang tadinya sombong, tapi kini sudah bertobat. Kita akan lanjut dalam cerita sejarah Daniel pasal yang kelima. Dan semoga Tuhan memberkati kita.